Kasih dalam Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita memulai doa malam di tahun 2024 yang luar biasa hari ini, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berikan kesempatan kami untuk kami berkumpul Tuhan di doa malam PD Harvest Blessing hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk diri kami di tahun 2024 ini Tuhan. Untuk kami mau Tuhan sepenuhnya, seutuhnya Tuhan. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan. Hari kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Untuk kami mau mengenal-Mu Tuhan. Merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan dimanapun kami berada. Engkau berkati sinyal kami lewat Zoom hari ini masing-masing Tuhan. Rapi siap hati kami Tuhan, jamah kami Tuhan, kami tolak kuasa roh jahat yang mengganggu. Doa malam hari ini Tuhan, patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara Tuhan di doa malam di Harvest Blessing hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mulai doa malam, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita satukan hati. Mari kita satukan hati kita menyembah Tuhan. Kami datang ya Bapa dengan kerinduan kami. Kiralaba shikaralaba laba 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 laba. Kiralaba laba 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 shikaralaba laba 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 laba. Kiralaba laba laba shialalaba laba laba laba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari datang di hadapannya, membawa hati menyembah. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu, tepat hati tulus. Amin. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi ku datang Tuhan, datang Tuhan, temukan wajah-Mu, tenang hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari kita sembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, mau menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap hatiku, datang Tuhan, Tuhan,
temukan wajahmu, hatiku hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarik dekat padamu. Mari angkat kedua tangan kita. Hati yang menyembah, hati yang mendekat padamu, Yesus, ku kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya pujaanku selama-lamanya. Sekali lagi, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Engkau menyembah, haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Biarlah di tahun 2024 itu mau mengawali dengan kami bersekutu di dalam haleluya. Kami mau Tuhan semakin hari semakin bertambah. Kami mau lebih mengenal Yesus Tuhan. Biarlah syukur bagimu buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mengawal tahun 2024 ini hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Biar lama-lama para masyarakat lama-lama biar lama biar bila buka mataku dan lihat wajah Yesus, ku tertarik bila melihat hidupku dan karya tangan-Mu ya Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup kamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kenal. Tiada kasih yang melebihi ada untuk menjadi penyembah-Mu sekali lagi dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sekarang lama-lama tiada kasih yang melebihi-Mu ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Bila ku buka mataku dan lihat wajah Yesus, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku Yesus, itulah karya-Mu Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang kenal. Sekarang lama-lama tiada kasih yang melebihi-Mu pada untuk menjadi penyembah-Mu, disembah Dia dan
ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Segala tiada kasih yang melebihi ibu, ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ibu, pada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama katakan, aku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembah. Kami siapkan hati kami, ada untuk menjadi penyembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Ada Tuhan, untuk kami mau senangkan hatimu. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Ya laba-laba-laba, syakara laba-laba-laba, laba-laba-laba. Ya laba-laba-laba, haleluya. Ini kami Tuhan, jadikan Tuhan, jadikan kami bait suci-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Biara laba 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 shikara laba 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 laba. Biara laba 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 shikara laba 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 laba. Mari sembah laba biara laba laba hanya Engkau dengan Yesus. Haleluya. Pribadi lepas pribadi, mari datang di hadapannya. Kami berserah penuh Tuhan di dalam Tuhan. Karena rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Sama-sama hati kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari kami mau sepenuhnya Tuhan untuk-Mu Tuhan. Untuk kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Lama-lama hidup kami bukanlah kami lagi Tuhan. Kami mau beri yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus.
Ya kami nggak mau Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi hari kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami Allah-Mu Tuhan. Jadikan kami baik suci-Mu yang kudus Tuhan. Murnikan kami kembali Tuhan. Murnikan kami kembali. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Dan mari angkat kedua tangan kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, amin, dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kau telah memilih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku ya bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas Tuhan. Dan sama-sama kita katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari angkat kekuatan kita menyembah. Jadikan aku bait suci-Mu, amin, yang kudus, ya, dan yang tiada bercela. Jadikan aku Tuhan mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi Tuhan, jadikan aku bait
yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsaku ya Tuhan, bagi keselamatan bangsaku, keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, Surabaya, bagi keselamatan Surabaya, Indonesia, bagi keselamatan Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, Kau berikan kesempatan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tapi kami nggak cukup sampai di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja atas kami. Firman-Mu Tuhan, apa yang disampaikan Bapak Kepala kami, Pak David Lee, kami sampaikan semuanya penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan urapan-Mu untuk setiap kami, untuk kami makanan rohani kami, mengenyangkan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu dimanapun kami berada, menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru 2024. Biar kiranya di tahun ini berkat kita semakin bertambah, kesehatan kita semakin diperbarui, terlebih kerohanian kita boleh mengalami sebuah peningkatan demi peningkatan, sehingga kita boleh semakin serupa dengan Kristus dan kita boleh semakin mengerti rencana dan kehendaknya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, di awal tahun 2024 ini, saya rindu untuk menyampaikan sebuah pesan khusus yang datangnya dari Tuhan. Saya berdoa, berkali-kali saya berdoa, ada sebuah kata yang Tuhan sisipkan di setiap doa saya, yaitu sebuah kata yang namanya optimis. Kita semua diminta oleh Tuhan untuk di tahun 2024 ini kita harus menghadapinya dengan optimis. Kenapa? Karena tantangan yang ada di depan kita ini lebih berat daripada di tahun yang lalu. Tanggung jawab kita di tahun yang baru ini akan semakin berat. Tapi kita harus percaya ada anugerah Tuhan yang lebih dari cukup untuk menyertai dan membuat kita selalu berhasil di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tapi banyak orang-orang yang notabene anak-anak Tuhan, mereka akhirnya masih hidup dalam pesimis, saudaraku ya, seolah-olah masa depannya sudah suram, seolah-olah ketidakpastian yang ada di depan itu sangat menakutkan, sehingga hidupnya ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran. Oleh sebab itu, malam hari ini izinkan Tuhan menyampaikan sebuah message, sebuah pesan, yaitu apa? Kita harus tetap optimis di tahun 2024 ini, supaya kita boleh mengalami sebuah revival di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan lihat firman Tuhan terambil dari Satu Raja-Raja pasal yang ke-20, berkata demikian, pasal 20 ayat 21 dan 22. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada Aram.
22, lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau. Di sini diceritakan tentang seorang Raja Israel bernama Raja Ahad. Kalau kita dengar nama Ahad, kita selalu ingat dengan istrinya yang bernama Isabel, saudaraku ya. Sebel banget, saudaraku ya. Karena memang istri Ahad adalah istri yang menyebalkan. Tetapi di pasal 20 ini ketika kalau Anda baca semua, diceritakan Raja Ahad sebagai seorang Raja Israel berhasil mengalahkan Raja Aram. Kalau Anda tanya di mana di zaman sekarang Aram itu adalah Syria, saudaraku ya. Raja Ahad berhasil mengalahkan Raja Ben-Hadad pada saat itu. Raja Ahad langsung tahu, saudaraku ya, apa yang terjadi, saudaraku ya. Tetapi kita semakin diingatkan, kalau Raja Ahad ini sebetulnya adalah raja yang jahat. Tetapi kenapa kok bisa diberi kemenangan oleh Tuhan? Saya mau katakan buat Anda, sejahat-jahatnya orang, asal dia itu mau membuka hati untuk memberi kesempatan untuk berubah di hidupnya, maka Tuhan pasti kasih dia kemenangan. Jadi saya mau katakan buat Anda yang dengar firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini secara online, mungkin kita masa lalu kita di tahun-tahun yang lalu kita masih belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kita belum sepenuhnya terbuka hati kita untuk menaruh Yesus Kristus itu 100% di dalam hati kita. Ayo malam hari ini izinkan, beri dia kesempatan, beri dia ruang, beri dia tempat yang layak di hati kita untuk sepenuhnya menguasai hati kita. Di sini diceritakan, saudaraku ya, Raja Ben-Hadad pada saat itu, kalau Anda baca di pasal 20 itu, dia mengepung Samaria. Dengan siapa? Dengan 32 raja-raja pada saat itu, saudaraku ya. Jadi sungguh sesuatu yang menakutkan. Nah, Tuhan kirim nabi. Di sini tidak disebutkan nabi siapa, saudaraku ya. Mungkin Nabi Samuel atau nabi yang lain, tapi tidak disebutkan namanya. Di sini diingatkan supaya Raja Ahad untuk mempercayai Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Raja Aram lari ke negerinya dan yang menarik di tengah-tengah kemenangan Raja Israel ini, Nabi Tuhan itu datang justru agar dia itu apa? Siap-siap. Sebab serbuan kembali itu akan terjadi pada pergantian tahun. Ternyata di Alkitab ini sudah dituliskan bahwa kerajaan pada zaman itu, perang yang namanya sesuatu perang itu selalu diadakan pada saat pergantian tahun. Jadi ini diingatkan buat saudara dan kita semua. Ketika saya tanya, loh ini kan tahun baru, hatinya harus lebih diperbarui, imannya diperbarui, rohnya semakin kuat di dalam Tuhan. Dia jawab apa? Wis sami mawon Pak, podo wae. Dia bilang gitu. Tahun berganti tahun, orang ono sing berubah. Kenapa dia punya hal-hal seperti ini? Karena dia menganggap setiap tahun itu berubah dengan sebuah hal yang dia tangkap, yaitu kata pesimis dalam hidupnya. Saya mau katakan buat Anda, setiap pergantian tahun, alam roh ini sedang bekerja. Bagi saudara dan kita semua, waktunya saudara dan kita adalah berjaga-jaga. Iblis itu siap berperang bagi kita. Kita masuk di tahun yang baru ini, tahun 2024 ini, Anda kalau mau memperoleh kemenangan yang mutlak dari Tuhan, Anda harus berjaga-jaga dan siap sedia. Apapun yang terjadi di depan kita, kalau Anda sudah siap sedia, maka Anda boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya tadi dikatakan, baiklah,
kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu ketika kita menyongsong tahun yang dikatakan orang tahun yang paling berat. Kenapa? Salah satunya tahun politik, saudaraku ya. Nanti pemilihan presiden tidak cukup satu kali. Dan nanti dikhawatirkan juga ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, keadaan ekonomi tahun lalu itu tidak baik. Nah, tahun ini justru kata orang semakin tidak baik, kata prediksi. Kenapa? Karena dipengaruhi politik daripada Indonesia pada saat ini. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak Tuhan, kalau sekali lagi kita ini menguatkan hati kita, kita selalu optimis melihat segala apapun yang terjadi ini, kita harus berani menyongsong masa depan ini dan kita harus percaya Tuhan pasti kasih kita kemenangan. Kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan tolong kita, ayo percayalah juga di tahun ini Tuhan juga pasti akan menolong kita. Sekarang di 8 Januari 2024, percayalah di 31 Desember 2024, Tuhan juga sudah tunggu kita. Dan Tuhan berkata kepada saudara dan saya, berjalanlah anakku, step by step, selangkah demi selangkah. Percayalah, setiap langkahmu asal bersama dengan Tuhan, engkau akan kuat. Bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat penyertaan-Ku itu sempurna dalam hidupmu. Asal sekali lagi, kita jangan pesimis dalam hidup ini. Orang yang sekali lagi pesimis dalam hidup ini, saudaraku ya, sangat bertolak belakang dengan orang yang optimis. Yang orang optimis selalu melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang ketika menghadapi hal-hal yang sulit, dia selalu melihat hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Tetapi orang yang pesimis selalu melihat hal-hal yang buruk di tengah-tengah apapun juga. Sukacita maupun duka cita, dia selalu melihatnya dengan hal-hal yang buruk. Nanti di tengah hujan, saudaraku, ya orang pesimis selalu mikir banjir nanti kota Surabaya, kotor, becek, saudaraku ya. Tapi orang yang optimis selalu berkata, oh kalau hujan seperti ini petani pasti bersukacita, senang karena sebentar lagi akan panen. Anda akan melihat pelangi yang terbit, saudaraku ya, udara kita semakin sejuk ketika hujan itu turun. Kalau orang optimis, pikirannya seperti itu. Ya, orang yang pesimis ketika melihat mawar berduri, mawar yang dilihat adalah apa? Durinya yang tajam. Ini orang yang pesimis, saudaraku ya. Tapi orang yang optimis selalu melihat bahwa mawar itu adalah bunga yang harum dan cantik warnanya. Jadi ada perbedaan yang sangat bertolak belakang, Bapak Ibu. Yang Tuhan minta supaya kita semua yang ada di tempat ini, ayo jadi orang-orang yang optimis di dalam segala hal. Di tengah banyak orang yang pesimis, Tuhan mau ingatkan buat kita malam hari ini, kuatkanlah hatimu. Coba pegang dada Anda masing-masing dan katakan sama-sama dalam diri Anda, kuatkan hatiku. Haleluya. Ayo sama-sama, 2, 3. Kuatkanlah hatiku. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda praktek ini dalam diri Anda, maka seluruh perjalanan Anda akan selalu optimis. Kenapa? Karena malam hari ini Tuhan mau mengimpartasikan buat Anda yang dengar, Anda yang ikut ibadah online pada kesempatan malam hari ini, keluarga-keluarga Anda yang sekali lagi mungkin dalam situasi yang berat, keluarga Anda berantakan, saya mau katakan buat Anda malam hari ini, terimalah sebuah impartasi, yaitu apa? Roh yang optimis. Jangan kita pesimis, sebab kalau kita pesimis, kita tidak bisa melihat apa yang baik yang datangnya dari Tuhan. Ini seperti yang dikatakan satu raja-raja tadi,
diingatkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita ini tetap optimis. Yang pertama, ini yang penting. Jangan izinkan siapapun melemahkan kita. Siapapun yang melemahkan kita, jangan izinkan itu ada dalam hidupmu. Makanya tadi ayatnya sudah berkata, baiklah, kuatkanlah hatimu. Jadi Nabi ini berkata kepada Raja Ahaz supaya kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu, apa yang membuat hari-hari ini hidup Anda bisa menjadi lemah? Karena banyak orang-orang di sekitar kita itu yang tidak punya filter di dalam mulutnya, yang asal nyeplos, yang asal ngomong, saudaraku ya. Terkadang telinga kita ini juga tidak ada filternya. Sehingga ketika perkataan-perkataan itu masuk ke telinga kita, bisa membuat hati kita ini gembos, bisa membuat iman kita ini jadi lemah, bisa membuat roh kita ini akhirnya tidak bisa menyala-nyala. Kenapa? Karena sekali lagi kita jadi pribadi yang lemah. Jadi Bapak Ibu, dunia sekali lagi terus dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang pesimis. Banyak sekali berita tidak ada yang optimis, selalu yang pesimis. Tuhan mau, ayo jangan ada, jangan siapapun, keadaan apapun melemahkan iman kita. Yang membuat semangat juang kita ini jadi kendor. Ayo Anda harus sadar malam hari ini. Apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda lihat, Tuhan mau ingatkan buat Anda di tanggal 8 Januari ini. Tuhan mau sekali lagi kuatkanlah hatimu. Tuhan berpesan, saudara dan saya itu harus punya mental baja. Apa artinya mental baja, Pak? Orang itu punya mental baja sebelum berperang dan juga sesudah berperang mentalnya tetap sama, ya. Kalau Anda tahu petinju yang mau naik ring, apa yang dilakukan oleh dua sponsor itu akhirnya mempertemukan dua petinju ini, ya. Dan ketika dipertemukan itu, apa yang dilakukan oleh petinju satu dan petinju yang lain? Lah, petinju yang A itu selalu menekan petinju yang B. Dengan apa? Mata yang melotot. Atau mungkin juga dengan kata-kata yang kasar. Akan kuhancurkan kau. Wah, petinju B itu tiba-tiba yang asalnya kuat. Tiba-tiba hanya dengar kata-kata itu, hanya hanya melihat mata yang melotot. Tiba-tiba dia jadi ciut. Artinya apa? Dia sudah down, dia sudah lemah sebelum dia bertanding. Dia sudah kalah sebelum dia bertanding. Bapak Ibu, pertandingan iman kita itu setiap hari itu selalu ada. Bagian saudara dan saya sudah ditentukan Tuhan menjadi seorang pemenang. Tapi ketika Anda melewati semua pertandingan itu, apakah Anda itu up atau down? Anda itu ada di atas atau Anda ada di bawah? Kalau mental Anda drop, mental Anda down, mental Anda lemah, Anda pasti kalah. Kenapa? Pertandingan di depan kita itu makin hari makin berat. Jadi saya mau katakan buat saudara, percaya kita kepada Tuhan tidak boleh biasa-biasa lagi. Percaya kita, gandol kita sama Tuhan itu harus makin kuat. Supaya apa? Supaya ketika Anda penyerahan Anda kepada Tuhan secara total, itu akan berdampak balik kepada Anda. Bukan kepada orang lain, tapi kepada Anda sendiri. Kepada private Anda, pribadi Anda sendiri. Karena Tuhan rindu, kita-kita dulu itu yang harus kuat. Supaya kita bisa menguatkan orang lain. Kalau istri lemah, suami yang menguatkan. Kalau suami lemah, istri yang menguatkan. Kalau anak lemah, orang tua yang menguatkan. Orang tua lemah, anak yang menguatkan. Jadi Bapak Ibu, kita saling melengkapi. Jangan kita loyo.
Karena ada banyak orang ketika saya undang untuk beribadah, jawabnya nggak enak. Dia bilang gini, percuma Pak beribadah, percuma Pak berdoa. Toh tidak ada perubahan dari dulu sampai seterusnya. Kenapa? Karena dia sudah punya pikiran yang pesimis. Dia sudah kalah sebelum dia berperang. Makanya Tuhan katakan malam hari ini, jangan izinkan, sekali lagi, kelemahan itu ada dalam diri kita. Jangan izinkan itu. Karena sekali lagi di alam roh, jiwa kita ini harus kuat. Roh kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Anda harus semua harus percaya. Bersama Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu ingatlah, sekali lagi di tengah-tengah pertarungan dalam hidup kita sehari-hari, kita jadi mungkin direktur, mungkin sekali lagi kita menjadi seorang pegawai biasa, mungkin kita juga menghadapi sakit, penyakit, kesulitan ekonomi. Mari saya mau katakan buat Anda, jangan izinkan melemahkan kita. Kita justru harus semakin kuat. Kita harus tegar di masa sukar. 2024 ini, sekali lagi saya mau katakan buat Anda, masa-masa yang makin sulit. Saya berkata begini bukan menakuti Anda, tetapi saya tangkap memang banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di 2024 ini. Nanti juga akan ada banyak bencana di 2024 ini. Saya berdoa Anda dan keluarga-keluarga Anda dipelihara dan dilindungi Tuhan dimanapun kita berada. Tapi sekali lagi Tuhan minta ini yang menjadi momen yang penting, yaitu apa? Kalau seseorang sudah belum berperang, sudah kalah. Belum maju, dia sudah lemah. Ini yang membuat, sekali lagi, semua keadaan kita ini membuat hancur. Orang ngomong memang tidak butuh modal. Orang omong doang itu tidak perlu sekali lagi mengeluarkan biaya, saudara Gia. Beda kalau kita belanja, kita perlu biaya. Tetapi perkataan orang-orang yang menyudutkan kita, perkataan yang melemahkan kita. Mungkin asalnya keluarga kita ini bahagia. Suami kita oke-oke saja di rumah. Tetapi ketika tetangga itu memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah suara ke telinga kita, dan dia ngomong, suamimu itu tidak benar, bla 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 bla. Waduh, Anda langsung drop, Anda langsung lemah, Anda langsung jatuh. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan ingatkan buat kita malam hari ini, kuatkanlah hatimu. Jangan kita lemah. Kalau kita lemah, kita akan dikalahkan oleh keadaan. Tapi kalau Anda kuat, maka keadaan akan dapat kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Orang Kristen itu kelihatan. Nek masuk ke gereja, masuk ke persekutuan doa, jalannya kelihatan. Nanti kalau orang yang optimis itu jalannya selalu maju ke depan. Maksudnya tatapannya itu ke depan. Dia yakin kalau dia datang beribadah, dia akan bertemu dengan Tuhan. Dia yakin dia pasti mendapat berkat yang spesial. Meskipun kita juga ibadah online malam hari ini, saya mau ingatkan buat Anda yang serius bersama dengan Tuhan, percayalah, ibadahmu tidak sia-sia. Malam hari ini, meskipun saya tidak bisa melihat wajah Anda satu persatu, tapi Anda yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, Anda akan melihat berkat yang spesial yang Tuhan mau kerjakan akan terjadi dalam hidupmu. Tapi orang yang pesimis jalannya beda. Kalau optimis jalannya mandang ke depan. Orang pesimis jalannya nunduk ke bawah. Dia belum apa-apa sudah merasa dia tidak mungkin dapat apa-apa. Saya mau katakan buat Anda, ayo malam hari ini kuatkan hatimu. Kuatkan hidupmu. Kuatkan imanmu. Yang di depan peperangan kita makin hari makin besar. Saudara, kalau kuat di dalam Tuhan, Anda akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu.
Ada 2 ekor katak, dia kecemplung jurang, masuk di jurang yang cukup dalam, kurang lebih 1,5 meter, saudaraku ya. Dan 2 katak ini loncat, akhirnya mencoba loncat kiri, loncat kanan, tetapi dia tidak bisa menggapai ke atas, saudaraku ya. Apa yang dilakukan teman-teman yang ada di atas jurang itu? Mereka berkata, oh kamu tidak mungkin selamat, kamu pasti mati di bawah. Kamu tidak mungkin selamat, kamu pasti mati di bawah. Dan apa yang terjadi, ada satu kata itu akhirnya ketika mendengar kata-kata itu, mereka akhirnya dia tidak mencoba untuk meloncat lagi, naik lebih tinggi lagi. Tapi ada satu kata yang justru semakin ketika disorai gitu, dia semakin naik, semakin tinggi. Karena disorai seperti itu semakin tinggi. Dan akhirnya loncatlah kata ini makin tinggi dan akhirnya dia bisa keluar dari jurang itu. Yang satu tidak bisa keluar, dia tetap ada di bawah dan mati ada di bawah. Teman-temannya tanya, kamu kok bisa sampai ke atas gimana? Loh, tadi kan kamu sudah teriak-teriak untuk naik ke atas. No, yang di atas tuh bilang kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Ternyata kata yang satu ini agak tuli, Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak mendengar kata-kata yang di atas, dia mencoba dengan sekuat tenaga, dia akhirnya bisa lolos dari segala bentuk bahaya. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Segala bahaya dalam hidup kita di tahun ini akan berlalu kalau kita punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, Raja Ahab tadi mengajarkan apa kepada kita? Coba kita lihat, saudara ya. Ya, bagaimana cara kita tetap optimis? Persiapkan, dikatakan masa depanmu sebaik mungkin. Ini penting supaya kita ketahui. Karena tadi dikatakan demikian, pertimbangkan di ayat 22, dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Nabi itu berkata seperti itu. Saudara dan saya harus sadar, Tuhan sudah perlengkapi kita dengan iman di hati kita. Iman yang sejati bukan asal mengalir saja. Makanya ada lagu berkata, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapak Ibu, mengalir memang penting ya. Tapi saudara dan saya diingatkan malam hari ini, karena banyak hamba-hamba Tuhan itu berkata, orang Kristen itu butuhnya cuma satu, yaitu iman. Tidak perlu pakai otak. Waduh, kalau seperti ini sudah salah total, Bapak Ibu ya. Cukup iman saja, ini adalah pengajaran yang salah. Iman tetap kita butuhkan dan otak kita ini bukan untuk aksesoris. Makanya otak kita ini diminta apa? Supaya tadi dikatakan pertimbangkan dan pikirkanlah itu. Bukan cuma sekedar percaya saja, tapi kita diminta supaya tahun ini mempersiapkan dan mempertimbangkan apa yang saudara dan harus buat di tahun ini. Saya berdoa Harvest Blessing ini makin hari biarlah benar-benar menjadi sebuah tempat recovery, tempat sebuah pemulihan. Orang-orang yang datang online maupun onsite semakin dipulihkan. Keluarganya, ekonominya, masa depannya, keuangannya, kesehatannya. Saya berdoa dengan sungguh. Kalau mujizat-mujizat yang terjadi di tahun lalu, saya yakin di tahun ini akan banyak mujizat terjadi buat orang-orang yang ikut di ibadah online maupun onsite. Tuhan sekali lagi ingatkan, ayo persiapkan masa depanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Jadikan dia pemimpin dalam hidupmu. Di kitab Injil diceritakan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang membangun rumah. Yang satu asal membangun dan dia akhirnya hanya membangun di atas pasir. Cepat dia selesai. Tidak terlalu banyak biaya. Cepat sekali semuanya dipandang kelihatannya baik. Tetapi apa yang terjadi? Yang kedua, saudaraku ya, membangunnya di atas pondasi yang kuat. Supaya nanti kalau hujan, banjir, angin, badai, taufan datang, dia tidak akan roboh. Dan Anda tahu, yang pertama ketika membangun di atas pasir, semuanya ketika diterpa hujan dan badai, akhirnya hancur. Dan rumah yang pertama itu roboh, dan rumah yang kedua itu kokoh. Jadi saya mau katakan buat Anda, berkali-kali Yesus berkata, siapa yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia dikatakan seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi. Jadi saya ingatkan buat Anda, goncangan apapun ada di depan kita, yang makin hari makin besar, tetapi Anda harus percaya apapun yang buruk tidak akan menimpa kita karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan pengalaman di tahun yang lalu hanya lewat begitu saja, tapi tahun ini mulailah. Tuhan katakan masih di tanggal 8, renungkan. Jangan kita buat lagi kegagalan di tahun-tahun yang lalu. Jangan kita membuat lagi kelemahan-kelemahan di tahun yang lalu. Apa kelebihannya di tahun yang lalu? Ayo, tahun ini makin ditingkatkan supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Punyailah mimpi yang besar, punyailah iman yang besar di tahun ini. Yakinlah semuanya akan terjadi tepat menurut waktunya Tuhan. Berkali-kali saya katakan bahwa setiap kita ini kalau semakin menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang penuh urapan, kita pasti harus ngalamin yang namanya proses. Tidak ada yang instan di dalam kita ikut Tuhan. Yang instan itu cuma mie instan dan kopi, saudaraku ya. Proses itu sekali lagi selalu mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, tadi Nabi itu berkata kepada Raja Ahab, dia katakan demikian. Bagaimana cara untuk tetap optimis? Dia berkata, tetaplah mawas diri menyongsong masa depan. Tadi ayatnya dikatakan, sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau. Kalau kita baca terus di ayat ini, kita diingatkan supaya saudara dan kita semua mawas diri, Bapak Ibu. Jangan kita lengah. Jangan juga kita main-main dengan dosa. Jangan juga kita terlalu merayakan segala berkat yang sudah kita terima di tahun yang lalu. Akhirnya kita lupa di tahun ini kita tidak mawas diri. Saya mau katakan buat Anda tahun lalu mungkin berkat Anda nilai besar. Tapi saya mau katakan buat Anda di tahun ini berkat Anda akan lebih besar. Kalau kita semakin hari semakin mawas diri. Tuhan ingatkan supaya kita berjaga-jaga. Tetap hidup dalam damai sejahtera. Maka Tuhan akan menyertai kita dalam segala kondisi. Jadi 2024 sekali lagi sudah kita lewati 8 hari. Tuhan ada di masa depan kita. Dia mau supaya kita ini sekali lagi berjaga-jaga dalam segala apapun. Banyak yang saya jumpai orang-orang di tahun lalu itu yang dikatakan dia pasti hancur, ternyata dia bisa bangkit lagi. Tetapi saya lihat ada orang-orang Kristen di tahun lalu itu kelihatannya luar biasa ada di atas. Tetapi di akhir tahun
ternyata dia ada di bawah. Artinya sekali lagi bahwa kehidupan manusia dikatakan seperti roda berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Itu peribahasa manusia. Tetapi anak-anak Tuhan, percayalah, kalau kita diizinkan Tuhan ada di bawah, Tuhan pasti punya maksud tersendiri supaya kita mawas diri. Karena tujuan Tuhan membawa Anda ke atas untuk lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu yang menjadi perenungan buat kita kepada Anda. Supaya kita sekali lagi sadar bahwa kalau kita mawas diri, Tuhan akan menyertai kita di dalam segala keadaan. Ketika saudara sukses, ada yang senang, juga ada yang tidak senang. Dan ini yang perlu Anda dengar. Ketika kita ini cinta Tuhan, ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Iblis, saudaraku ya. Makanya iblis itu pakai berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Berhati-hatilah. Ketika saya pun juga melayani Tuhan, di sini sekali lagi iblis berkali-kali berusaha untuk mencapik-capik saya. Tapi ketika saya terus berjaga-jaga, berdoa, saudaraku ya, artinya adalah apa? Saya mawas diri. Jangan sampai saya sendiri pun jatuh. Dan ini pun diingatkan buat Anda-Anda yang dengar firman Tuhan malam hari ini. Kita semua harus berjaga-jaga senantiasa. Tahun 2024 ini pasti kita lewati bersama dengan Tuhan dengan penuh kemenangan. Oleh sebab itu, pilihlah selalu bersikap optimis, menyongsong tahun ini, saudara biasa, sebab kita punya Tuhan yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Yang percaya, katakan amin. Yang pertama, jangan izinkan siapapun melemahkan kita. Siapapun melemahkan saudara. Bisa iblis, bisa manusia, bisa keadaan. Apapun juga bisa melemahkan kita. Yang kedua, Tuhan minta persiapkan masa depanmu sebaik mungkin. Persiapkan tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini adalah sebuah tahun penuaian. Anda yang siap menuai, Anda akan diberi oleh Tuhan. Tetapi Anda yang tidak siap menuai, Anda tidak akan dapat apa-apa. Yang ketiga, Tuhan minta mawas diri, menyongsong di tahun 2024 ini, di masa depanmu, tetaplah mawas diri, berjaga-jaga, maka Tuhan akan memberkati kita. Di akhir kata, saya ingatkan buat Anda, tetap optimis di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Pejamkan mata Anda, kita akan nyanyi sebuah lagu, silakan Lukas. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, tak tinggal. Percaya, tak tinggal. Percaya, tiada tinggal.
Yang doa syafaat bisa dilanjutkan, silakan. Haleluya. Yang tugas doa syafaat siapa ya? Yun. Oh, hilang, orang yang tidak ada. Ini masuk. Silakan Cik Yun. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Oh, putus-putus ya. Silakan Cik Yun. Doa syafaat Cik Yun, silakan bisa dilanjutkan. Masuk keluar ya, Cik Yun ya. Silakan Bu Leli. Ada kok. Ciyun ada. Ciyun. Ciyun. Masuk keluar. Signal ya. Mari kita berdoa. Pak, terima kasih di mana pada malam hari ini kami ucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Bila mana kami sudah mengadakan Zoom pada malam hari ini, semua penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa firman-Mu Tuhan ditabur di tanah yang subur Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh melakukannya, sehingga semua apa yang menjadi rencana-Mu yang terbaik Tuhan, sehingga anggota Zoom ini boleh mendapatkan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Biarlah di tahun 2024 ini kami semua boleh memulai yang terbaik, sehingga semuanya apa yang belum pernah kami dapatkan di tahun 2023, Tuhan akan menggenapi di tahun 2024 ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tidak kekurangan Tuhan, tapi semua mendapatkan kelimpahan daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka yang undur Tuhan, mereka yang tidak setia kepada Engkau, mereka boleh semakin hari semakin melekat kepada Engkau Tuhan, untuk mereka semakin Tuhan mengerjakan semua pekerjaan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang atur Tuhan setiap kehidupan keluarga besar Harvest Blessing ini Tuhan, sehingga semuanya menjadi sempurna di hadapan-Mu Tuhan, dan mereka pun Tuhan yang dalam masalah apapun Tuhan bukakan jalan Tuhan, mereka yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan ya Tuhan, sehingga mereka yang belum mendapatkan pekerjaan di tahun 2024 ini mereka akan mendapatkannya Tuhan, sehingga berkat kelimpahan itu akan menimpa buat keluarga besar di Harvest Blessing ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang menanti-nantikan Engkau tidak akan menyanyiakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, sampai yang terendah, akhirnya Tuhan sendiri yang campur tangan, Kau yang memberkati ya Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di jajaran tinggi sampai terendah ini, Tuhan yang campur alih Tuhan, Engkau yang akan mengendalikan semuanya Tuhan, jauhkan dari kegoncangan Tuhan, jauhkan dari keributan Tuhan, malapetaka Tuhan, tapi Tuhan yang senantiasa yang akan memberkati, sehingga Indonesia ini aman dan adil Tuhan, sempurna di hadapan-Mu Tuhan, juga untuk pemilihan Tuhan, Presiden di Februari nanti, kiranya Tuhan campur tangan, bila orang-orang yang takut akan Engkau, Tuhan yang akan membawa mereka Tuhan datang kepadamu Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini tidak terpuruk Tuhan, tetapi semakin Tuhan yang pimpinan daripada Engkau itu menjadi sempurna atas bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga mereka bersatu Tuhan, sehingga menjadi lebih baik bangsa Indonesia ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memilih setiap pemimpin di jaringan-jaringan yang tertinggi sampai yang terendah itu, karena semua dan karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Tuhan semuanya itu indah dan tepat pada waktunya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan
seluruh anggota kami ini Tuhan, heart blessing, sehingga mereka bersetia kepada Engkau Tuhan, mereka boleh melakukan apa yang menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, acara dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan, tapi semuanya mendapatkan berkat daripada Engkau pada sepanjang malam hari ini Tuhan. Kami serahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Silakan Lukas. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di PD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung bersama kami, penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya Onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 10 Januari 2024 jam 7 malam bersama namanya Ibu Ong Ling Ling. Alamatnya di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam tetap online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 15 Januari 2024 jam 7 malam bersama Ibu Pendeta Nancy Lydia. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah doa malam. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan setelah doa penutup, Anda bisa live. Mari angkat kedua tanganmu, setiap tangan yang terangkat, biarlah terimalah berkat optimis yang ada dalam rohmu. Biarlah mengalir, dan terimalah dalam hidupmu. Engkau yang belum punya akan mempunyai. Engkau yang belum sembuh akan disembuhkan. Engkau yang kekurangan akan diberkati. Engkau yang ada dalam kelemahan akan dikuatkan. Engkau yang ngalamin duka cita, engkau akan dihiburkan. Apapun keberadaanmu yang belum selesai akan diselesaikan Tuhan. Biar berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, membuat hidup kami berkemenangan sepanjang tahun 2024 ini. Ketika kami optimis, maka kemenangan pasti kami raih bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.